Minggu Sukacita. Saudara dan saudari, kita telah sampai ke minggu ketiga Advent, dan minggu ini merupakan suatu ruang bagi kita untuk melihat kembali kehidupan kita sepanjang perjalanan, mungkin sepanjang tahun ini, dan juga untuk merenung akan ajakan untuk bersukaria dan bersukacita. Sebab itulah minggu ini juga kita akan katakan sebagai minggu sukacita. Pada 2 minggu yang lepas kita diperdengarkan dengan pewartaan tentang persediaan kita, mempersiapkan kehidupan pribadi kita, mempersiapkan diri kita secara rohani akan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, dan juga mempersiapkan diri kita kalau mungkin kita akan dipanggil Tuhan. Jadi ajakan persediaan itu, saudara dan saudari, sudah tentulah membolehkan kita untuk hening seketika, merenung sejenak perjalanan hidup kita. Adakah di dalam kehidupan kita telah bersedia mempersiapkan jalan bagi kita, meluruskan jalan bagi Tuhan, menimbunkan jalan yang berlubang-lubang? Tapi kalau jalan telupi disandarkan, kamu tahulah, kita tahu situasinya. Namun, saudara dan saudari, apa yang mau disampaikan oleh pewartaan sebelum ini adalah suatu pewartaan yang mahu kita benar-benar mempersiapkan kehidupan pribadi kita, dan jangan lagi dikaburi oleh perkara-perkara yang membuatkan kita tidak bersedia. Dan selepas itu, kita pada minggu ini mendengar ajakan untuk bersukaria. Pada 2 minggu yang lepas kita bersedia, kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan pada minggu ini kita diajak untuk mau bersukaria, sebab kedatangan Kristus telah pun hampir. Sebab itulah hari ini kita juga melihat warna liturgi di dalam gereja kita, warna pink ataupun rose, mungkin juga dikatakan seperti itu, sebagai suatu tanda kita untuk bersukacita dan bergembira. Namun saudara dan saudari, sebelum kita mau mengatakan saya mau bergembira menanti kedatangan Kristus, kita harus melihat apakah puncanya, apakah sebabnya saya mau bergembira. Sekarang kita mau melihat diri kita, saudara dan saudari. Adakah kita semua sudah berkobar-kobar, bersukacita, mau bergembira menanti kedatangan Kristus? Sebahagiannya mungkin, tetapi sebagiannya saya pasti banyak perkara-perkara yang menggusarkan kita. Banyak perkara-perkara yang mungkin menyedihkan juga, banyak perkara-perkara yang mengecewakan kita, ataupun perkara-perkara yang menakutkan kita di dalam kehidupan kita. Sebab itulah, saudara dan saudari, di dalam pewartaan yang pertama, nubuat Zefania, perkataan pertama yang diucapkan di dalam nubuat ini ialah bersorak-sorailah, bergembiralah, bersukacitalah dengan segenap hati. Sebab saudara dan saudari, kita akan menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam usaha kita untuk mau bersorak-sorai, mau bergembira, mau bersukacita, kita menyadari juga apakah yang kita harus usahakan supaya kita mampu merasainya. Sekarang kita bertanya pada diri kita, saudara dan saudari, adakah saya mampu merasai sukacita ini, kegembiraan ini, damai ini, ataupun juga sorak-sorai ini? Ataupun saya langsung tidak pernah memiliki apapun, semangat ataupun mood, sukacita dan damai ataupun kegembiraan itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu yang harus kita lihat. Apa sebabnya? Kita diajak, tetapi ada mungkin perkara-perkara yang menghalang kita. Kita diajak untuk mahu bersukacita,
turut serta di dalam semangat penantian ini. Di dalam pewartaan yang kedua, saudara dan saudari, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, sekali lagi dia mengatakan, saudara-saudara, bersukacitalah sentiasa dalam Tuhan. Dia katakan sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Jadi penekanan di situ sudah ada. Dia telah memberikan suatu penekanan yang harus kita lihat, bahwa bukan sekali dikatakan untuk mau bersukacita, dia katakan sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dia mau mengajak kita untuk merenung supaya damai dan sukacita yang ada di dalam kehidupan kita itu dapat kita rasai. Namun saudara dan saudari, apakah tindak balas kita? Kalau kita melihat di dalam pewartaan Injil, orang datang kepada Yohanes, mereka bertanya, jika demikian, apa yang kami harus lakukan apabila Yohanes mewartakan pertobatan? Mungkin kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Sebab itulah semua yang datang kepada Yohanes Pembaptis, mereka bertanya, apa yang kami harus lakukan? Saudara dan saudari, apa yang kita harus lakukan supaya kita mampu merasai sukacita itu? Ataupun mungkin kita langsung tidak pernah memiliki ataupun merasai, menyelami damai sukacita itu. Dan kita akan bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya juga mempunyai pengertian, supaya saya juga sadar saya diajak untuk bersukacita. Pertama, saudara dan saudari, pertobatan. Hidup mau bertobat akan membawa kepada damai dan sukacita. Apabila kita sudah masuk ke dalam kehidupan yang bertobat, kita akan melihat adanya damai di dalam hidup kita, adanya damai dalam hati kita, dan disitulah memungkinkan kita untuk bersukacita. Sudah tentulah kita mau bersukacita, mungkin di dalam perayaan-perayaan yang mendatang nanti, tetapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama sekali kita harus masuk ke dalam alam pertobatan, supaya kita benar-benar merasai pengampunan. Kalau kita merasai pengampunan, kita akan merasa damai. Kalau kita memiliki rasa damai dalam hati, kita akan mampu bersukacita, bersorak-sorai, bergembira. Kalau kita melihat kepada kedatangan Kristus, menerimanya di dalam kehidupan kita, tetapi kita masih lagi merasai kekesalan dosa yang belum diampuni itu, kita masih lagi merasai adanya ketidakmaafan kepada orang lain itu, kita masih lagi membawa tidak ada pengampunan kepada orang lain itu, sukar bagi kita untuk merasai sukacita ini. Kita bergembira, kita merayakan Christmas tidak lama lagi, tetapi kita masih membawa kebencian. Kita mau mengatakan saya mau menerima Kristus yang lahir, tetapi kita masih tidak boleh mengampuni orang lain. Kita masih lagi mempunyai kekecewaan, kesakitan. Dan akhirnya mungkin perayaan akan kedatangan Kristus tidak bermakna. Karena di dalam hati kita tidak ada damai, tidak ada pengampunan, tidak ada saling bermaafan, dan semuanya itu akan menghalang kita. Itulah sebabnya saudara dan saudari, apabila beberapa orang datang kepada Yohanes, apa yang kami harus lakukan? Yohanes Pembaptis mengatakan bertobat. Harus bertobat. Dan ada perkara-perkara lain juga yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Hendaklah kamu membagi dengan orang yang tidak punya. Amal. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan memberikan sesuatu yang tidak pantas kepada orang lain. Jangan merampas, jangan memeras. Cukuplah dirimu dengan gajimu. Dalam arti kata lain, saudara dan saudari, kita juga melihat orang lain di sekeliling kita. Hidup kita yang mau kita hidupi sekarang ini haruslah memiliki suatu perjalanan yang memungkinkan kita untuk sampai kepada tahap sukacita itu.
Sekarang kita harus bertanya secara serius, walaupun kita mau mengatakan kita mau bersuka cita, tetapi kita harus melihat dulu apakah penghalang bagi kita yang mau bersuka cita. Adakah kita telah memaafkan orang lain pada saat ini? Adakah kita masih membenci orang lain? Adakah sukar bagi kita untuk melihat wajah, rupa orang itu karena kita sangat membenci dia? Adakah kita telah saling bermaaf-maafan? Adakah kita telah mempersiapkan kehidupan kita secara pribadi? Dan apabila kita menyambut Christmas, kita merasa sungguh sukacita dan damai. Karena saya telah mengampuni dan saya juga diampuni. Dan saya tidak lagi membawa kebencian-kebencian ini. Saya tidak lagi membawa kekecewaan ini. Resah di dalam hidup ini. Sebab itu saudara dan saudari, Yohanes membaptis orang banyak dan mengatakan dia hanya membaptis dengan air, tetapi yang datang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan melalui kuasa Roh Kudus itulah saudara dan saudari, Yesus telah memerintahkan kita supaya kita benar-benar menyadari maksud pembaptisan itu. Dan di dalam pembaptisan air dan Roh itu, kita akan dibersihkan daripada dosa-dosa kita. Itu yang penting sekali. Tidak mungkin kita mau bersuka cita, tetapi kita masih mengheret segala dosa-dosa kita. Beban-beban duniawi yang kita tanggung di dalam kehidupan kita, kita masih heret sebab kita tidak mampu untuk melepaskannya. Mari kita coba untuk melihat secara mendalam. Apakah perkara-perkara yang mungkin akan menghalang saya untuk merasai sukacita dan damai ini? Adakah karena kebencian? Adakah karena saya tidak mampu untuk memaafkan? Adakah karena saya masih lagi membawa kerisauan-kerisauan duniawi ini? Ataupun juga kamu merasakan kamu tidak diampuni dan kamu tidak mempunyai suatu hidup yang tenang untuk menerima Kristus. Itulah persiapan yang harus kita lakukan saudara dan saudari. Dan selayaknya pada minggu ini, kalau kita telah melihat semuanya itu, kita mampu untuk bersuka cita karena kehadiran seorang penyelamat akan datang tidak lama lagi. Dan kita akan mempunyai suatu semangat sukacita yang berkobar-kobar. Penantian akan hadirnya juru selamat di dalam kehidupan kita. Kita coba untuk merenung, kita coba untuk melihat sedikit secara mendalam kehidupan pribadi kita. Apakah perkara-perkara yang memungkinkan saya tidak mampu untuk bersukacita pada hari Natal ini? Dan apakah yang harus saya lakukan? Dan selepas kita menyadarinya, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, apakah tindakan kita yang seterusnya? Jika kita mau bersuka cita, kita tahu dan kita menyadari apakah persiapan kita yang kita harus lakukan. Amin.